Paksa pemilik rumah Dodi Triyono kemudian datang menggunakan mobil dan lagi-lagi komplotan perampok membawa dan menyekap korban di dalam kamar mandi. Hai guys, welcome back to my YouTube channel Cerita di Balik Masker. Terima kasih banget udah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya dan dilancarin terus rezekinya. Amin ya robbal alamin. Hari ini aku ngajak kalian ngobrolin sebuah kasus yang jujur. Waktu pertama kali aku denger langsung bikin aku merinding banget guys. Bukan karena mistis ya, tapi karena ini beneran kisah nyata sebuah perampokan dan pembunuhan yang tragis. Kalian pasti pernah ngebayangin kan, rumah tuh yang harusnya jadi tempat yang paling aman dan nyaman, tapi di kasus ini, rumah mewah malah berubah menjadi sebuah saksi bisu kejahatan yang kejam banget ya. Bayangin, ada satu keluarga yang disekap di dalam kamar mandi sempit sampai ada yang meninggal. Ngeri kan? Penasaran dengan cerita selanjutnya dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya. Check it out. Sebelum kita mulai, aku mau ngasih tahu dulu ya. Cerita ini aku ambil dari berbagai sumber yang terpercaya, kayak berita online dan dokumenter. Jadi semua yang aku ceritain ini berdasarkan fakta ya, bukan karangan belaka. Waktu pertama kali aku baca beritanya, aku langsung mikir, kok bisa ya ada orang sekejam ini? Dari situ aku ngerasa penting banget buat kita tahu biar kita bisa lebih waspada lagi. Kasus ini terjadi di rumah mewah di Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Rumahnya ini unik banget, gede, mewah juga. Saking bagusnya, banyak orang yang menyebutnya ini adalah rumah impian guys. Tapi sayangnya rumah impian ini malah jadi tempat kejadian yang bikin kita semua sedih guys. Jadi korbannya itu adalah satu keluarga. Ada bapak yang bernama Dodi Triyono beserta anak-anak dan asisten rumah tangganya. Nah, Bapak Dodi Triyono ini merupakan seorang pengusaha sukses dan merupakan seorang arsitek. Nah, dia tinggal di sana bareng anak-anaknya. Nah, pelakunya ini ada 4 orang. Ada Ramlan Butar-Butar, Erwin Situmorang, Alvin Bernius Sinaga, dan Ridwan Sitorus alias Ius Pane. Mereka ini komplotan perampok spesialis rumah mewah. Kayak mereka ini udah profesional banget gitu loh, sampai punya julukan perampok sadis. Jadi kejadiannya itu di hari Senin sore, tanggal 26 Desember 2016. Waktu itu kan lagi libur panjang ya, jadi banyak orang yang lagi ngumpul-ngumpul sama keluarga. Tapi di rumah ini malah sebaliknya. Jadi sekitar jam 3 sore, Ramlan Butar-Butar dan teman-temannya masuk ke rumah Dodi. Mereka masuk sambil nolongin pistol sama senjata tajam guys. Bayangin aja, lagi santai di rumah, tiba-tiba ada orang masuk bawa senjata. Serem banget kan? Kemudian mereka, para komplotan itu langsung membunuh semua orang yang ada di rumah tersebut. Totalnya ada 11 orang. Semuanya kemudian disekap dan disuruh masuk ke dalam kamar mandi yang ukurannya cuma 1,5 kali 1,5 meter. Gimana dibayang, kecil banget loh itu. Kecil banget. Logikanya guys ya, mana bisa 11 orang muat di situ guys. Tapi mereka dipaksa terus dikunci dari luar. Kemudian para pelaku ini bilang, kalau kalian nurut, gak akan ada yang celaka. Apa-apaan ya? Ternyata semua itu bohong guys. Malah di kamar mandi itu gak ada ventilasi udaranya sama sekali. Jadi selama kurang lebih 18 jam guys. Bayangin 18 jam 11 orang itu harus berdesak-desakan di sana tanpa bisa nafas dengan lega. Ya emang ruangannya kecil dan pengap gitu guys. Kemudian besok paginya pada hari Selasa 27 Desember 2016, sekitar jam 9 pagi, ada teman dari Bapak Dodi Triyono ini yang curiga karena nggak bisa ngehubungin dia. Akhirnya temannya ini berinisiatif untuk datang ke rumah. Nah, pas nyampe di sana, gerbangnya itu kekunci. Setelah berhasil masuk, dia berhasil nemuin 2 asisten rumah tangga yang disekap di kamar mandi lain. Mereka berhasil diselamatkan. Tapi di kamar mandi yang tadi, yang aku sebutin tadi, yang sempitnya bukan main itu, yang cuma 1,5 kali 1,5 meter itu, pemandangannya lebih ngeri lagi. Nah, di kamar mandi kecil itu ditemuin 11 orang dalam keadaan yang lemes, dan beberapa diantaranya udah meninggal karena kehabisan oksigen guys. Jadi ada 6 orang yang meninggal dunia, termasuk Bapak Dodi Triyono sendiri, 2 anaknya dan beserta 3 orang lainnya. 5 orang sisanya termasuk 2 anak Pak Dodi yang lain itu berhasil selamat, tetapi dalam keadaan kritis guys.
Kemudian dari hasil penyelidikan polisi, motifnya itu murni perampokan guys. Mereka cuma mau ngambil barang-barang mewah. Tapi apa yang mereka lakuin ini udah di luar batas perampokan guys. Ini udah jadi pembunuhan berencana. Salah satu pelakunya yaitu si Ramlan Butar-Butar. Dia ini dikenal sebagai si kapten. Jadi dia ini adalah bos dari komplotan tersebut. Dia ini udah sering banget keluar masuk penjara loh. Keren juga ya, kok masih bisa bebas dan berbuat kriminal lagi. Setelah proses hukum yang panjang, akhirnya para pelaku ini dapat hukuman yang setimpal. Ramlan Butar-Butar ini tewas saat ditangkap, terus yang lain kayak Erwin Situmorang dan Alpis Barno Sinaga divonis hukuman mati. Sementara untuk Pius Pane divonis 18 tahun penjara. Kisah ini beneran jadi pengingat buat kita semua. Kita harus lebih waspada dan hati-hati. Bukan cuma soal keamanan rumah, tapi juga soal siapa aja yang kita izinin masuk ke dalam hidup kita. Di balik kasus ini kita bisa lihat kalau kejahatan itu nggak pandang bulu. Sekaya atau seaman apapun rumah kita, kalau kita nggak waspada ya hal buruk bisa aja terjadi kan. Jadi selalu kunci pintu dan jendela rumah kita, pasang alarm dan jangan gampang percaya sama orang yang baru kita kenal. Nah itulah tadi cerita yang bikin kita merinding, sebuah kasus perampokan di Pulau Mas. Gimana menurut kalian? Ada yang pernah dengar cerita ini sebelumnya atau mungkin ada yang tinggal di daerah sana? Yuk share pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Sekian video kita kali ini. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk like, komen di bawah untuk saran-saran video selanjutnya, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay safe. Bye-bye.